Warga negara Indonesia atau WNI di kota Chicago, Amerika Serikat melakukan pencoblosan pada Sabtu 10 Februari. Pemungutan suara berlangsung pada pukul 9.30 atau setengah 10 pagi hingga 17.30 menit atau setengah 6 sore waktu Chicago. Jumlah pemilih sekitar 500 orang, mereka adalah WNI yang menerima undangan dari Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Konjen Chicago. Pemungutan suara di negara bagian di wilayah Midwest dilakukan di TPS yang ada di Konjen RI Chicago. Setelah memberikan hak suara mereka, para pemilih mendapatkan bingkisan yang berisi merchandise dan juga snack. TPS Chicago itu ada satu, terus pemilih sekitar 500 orang lebih, dan bisa dilihat sekarang lagi crowded, banyak yang milih. Untuk selama ini semua proses berjalan lancar, alhamdulillah. Warga negara Indonesia atau WNI di Malaysia pada hari Minggu 11 Februari 2024 melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara luar negeri atau TPS-LN yang berlokasi di World Trade Center atau WTC di Kuala Lumpur. Berdasarkan video yang diterima oleh CNN Indonesia, nampak kerumunan pemilih terjadi di gedung World Trade Center Kuala Lumpur, mulai dari eskalator hingga ke lantai tempat pemilihan. Berdasarkan keterangan dosen kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraini yang mengikuti proses pemungutan suara di Malaysia, tempat pemungutan suara dibuka sejak pagi. TPS luar negeri World Trade Center terdiri atas 223 TPS yang melayani maksimal 1.000 pemilih terdaftar tiap TPS. Hari ini, WNI di Malaysia telah memberikan hak pilihnya dalam pemungutan suara pemilu 2024. Lalu bagaimana pelaksanaannya dan juga pengawasannya, saya akan berbincang langsung dengan pembina Perludem yang juga menjadi pengawas di Malaysia, Titi Anggraini. Selamat malam, Mbak Titi. Mbak Caca, salam dari Kuala Lumpur. Salam kembali Mbak dari kami yang ada di Indonesia. Mbak Titi, bagaimana jalannya pemungutan hari ini jika dibandingkan dengan pemungutan di pemilu sebelumnya? Iya, Mbak Caca, ini adalah pemantauan pemilu Indonesia di luar negeri pertama buat saya. Jadi selama ini studi soal pemilu di luar negeri lebih banyak saya pelajari dari video-video ataupun laporan dari teman-teman yang ke luar negeri untuk melakukan pemantauan dan studi literatur. Nah, hari ini alhamdulillah bersama tim dari Migrant Care, saya berkesempatan memantau langsung di TPS luar negeri Kuala Lumpur yang kalau pada pemilu 2019 lalu biasanya tidak dikonsentrasikan di satu tempat. Jadi dulu itu di 2019 ada TPS di Wisma Duta, itu Rumah Dinas Duta Besar di Malaysia. Lalu kemudian KBRI dan juga di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, serta beberapa titik lainnya begitu ya. Nah sekarang yang mencoblos di TPS luar negeri untuk Kuala Lumpur itu semua dikonsentrasikan di World Trade Center Kuala Lumpur, yang itu terdiri dari 223 TPS dengan satu TPS itu bisa maksimal sampai 1.000 pemilih. Jadi pemilih di Malaysia itu sendiri sampai dengan total DPT keseluruhan, tidak hanya di Kuala Lumpur ya, satu negara Malaysia itu 832.420. Sementara yang terdaftar di DPT Kuala Lumpur yang bisa dilihat di layar ini di luar gedung WTC yang mereka bersiap untuk masuk ke dalam ini Mbak. Ini bahkan makin sore makin ramai begitu ya. Ini ada total 222.945 begitu. Nah, ini ketika mereka mau masuk ke dalam. Jadi ke ruang pencatatan pemilih begitu. Jadi mereka itu dari luar gedung kemudian di screening dulu apakah mereka masuk DPT ataukah mereka DPTB ataukah mereka DPK. Awalnya daftar pemilih khusus yaitu pemilih yang belum terdaftar di DPT tapi memiliki paspor itu baru boleh menggunakan hak pilihnya pada pukul 14 siang. Tetapi kemudian karena jumlahnya membludak ribuan, akhirnya sekitar jam 10 itu dibolehkan untuk masuk ke dalam TPS. Jadi baik daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, ataupun daftar pemilih khusus, itu pada pukul 10 pagi semuanya sama-sama bisa menggunakan hak pilih. Nah, di Malaysia sendiri, metode pemberian suara untuk pemilu di luar negeri itu Mbak Caca ada 3. Pertama, memberikan suara langsung datang ke TPS, dan itu dilakukan pada hari Minggu 11
Februari 2024. Lalu yang kedua melalui kotak suara keliling. Nah, kotak suara keliling ini sudah dimulai sejak beberapa hari lalu ya. Lalu yang ketiga itu melalui pos, nah atau undi pos. Undi pos itu surat suaranya sudah dikirimkan sejak tanggal 2 sampai 11 Januari. Pemilih lewat pos itu tercatat kurang lebih dari data yang saya miliki sebanyak 156.000 begitu. Jadi memang kalau kita lihat di Kuala Lumpur sendiri total DPT itu ada 400.000 lebih. Itu hanya di Kuala Lumpur saja. Jadi dari total 832.420 DPT Malaysia, itu 400.000 lebih hanya ada di Kuala Lumpur. Dan mereka menggunakan 3 metode tadi. Datang langsung ke TPS, atau melalui kotak suara keliling, atau melalui pos. Begitu. Nah, ada beberapa yang menarik selain tadi, pengguna hak pilih daftar pemilih khusus yang langsung dibolehkan menggunakan hak pilih pada jam 10 pagi. Karena kalau tidak dibolehkan, Mbak Caca, itu bisa chaos. Jadi tidak bisa kita itu hanya melihat aturan formal seperti apa yang ada di dalam teks undang-undang ataupun di dalam teks peraturan. Kalau di dalam aturannya pemilih daftar pemilih khusus atau DPK itu baru bisa menggunakan hak pilih 1 jam sebelum pemungutan suara berakhir. Nah, di Malaysia ini pemungutan suara itu berlangsung selama 10 jam. Jadi mereka bisa mulai menggunakan hak pilih pada pukul 8 pagi dan berakhir pada pukul 18 sore, petang atau jam 6 petang. Nah, hanya saja ketika sudah jam 6 petang, itu antrian di luar itu masih ada begitu. Nah, akhirnya petugas masih membolehkan mereka yang sudah mengular antriannya itu tetap bisa menggunakan hak pilih, dibuka lagi begitu walaupun jamnya sudah lewat jam 6. Karena situasi ini saya bisa katakan Mbak Caca, ini tidak sepenuhnya mampu menggambarkan membludaknya pemilih kita di WTC dari pagi sampai sore begitu. Walaupun ada beberapa temuan menarik ya, misalnya ada caleg tuh yang datang dari Indonesia gitu ya, yang datang ke lokasi begitu, dan seolah-olah akhirnya jadinya malah seperti jumpa fans yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Lalu juga ada yang mulai mengarahkan misalnya memakai baju identitas partai atau kemudian mengarahkan pilihan. Nah, mereka ketika mengantri ini mungkin karena bosan gitu ya, itu saling meneriakkan yel-yel antar pasangan calon gitu ya. Sesama mereka kan ada pendukung berbeda-beda begitu, karena antrian dari luar gedung sampai mereka masuk, sampai mereka menuju ke TPS, ini 4 lantai nih Mbak, dan 4 lantai itu berproses dari lantai dasar sampai ke atas, itu butuh waktu gitu. Saya ada menjumpai satu orang ibu yang datang dari jam 8 bawa anak begitu, dan dia baru bisa menggunakan hak pilih itu sekitar pukul 11 atau 12. Jadi bayangkan ya, 9, 10, 11, 12 itu sekitar 3 jam lebih ya. Baik Mbak Titi, kalau berbicara mengenai manajemen pemungutan suara dari informasi yang disampaikan oleh Mbak Titi ini cukup kondusif, cukup baik, namun tadi ada temuan-temuan yang menarik sebenarnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Panwaslu dan juga pihak setempat terkait temuan-temuan tersebut? Iya, daftar pemilih khusus atau yang menggunakan hak pilih dengan paspor dan tidak terdaftar di DPT, dari pemilu ke pemilu di Malaysia ini paling tinggi Mbak Caca. Jadi bahkan lebih besar daripada yang di DPT. Jadi proyeksinya saya sempat mengobrol ke beberapa pihak ya, mungkin mereka memperkirakan yang DPK itu jumlahnya bahkan di atas 60%. Dan kalau kita perhatikan di luar negeri pada 2019 dari total pengguna hak pilih, itu ada 300 ribuan itu yang merupakan ini total keseluruhan ya di seluruh TPS LN yang ada pemilu di luar negeri yang saya catat di 2019 itu 300.000 lebih begitu. Nah, ini yang tindakan Panwaslu seperti apa? Pertama, saya sangat mensyukuri warga negara kita di luar negeri itu antusias. Nah, oleh karena itu saya berharap pihak-pihak peserta pemilu caleg jangan curangi suara rakyat yang luar biasa ini.
Jadi mereka itu, Mbak Caca, ada yang saya jumpai, saya baru pertama kali akan menggunakan hak pilih pada pemilu ini. Karena walaupun saya sudah 20 tahun di Malaysia, itu pengakuan seorang ibu. Saya tanya kenapa mau menggunakan hak pilih? Ya karena di 2024 ini dia bilang saya terpanggil, ya karena calon-calonnya dan kompetisinya dan lain sebagainya. Lalu juga apa namanya? Ini mereka mengatakan kenapa mereka antusias ya, karena mereka merasa diakui sebagai warga negara Indonesia. Ketika mereka datang dan bisa menggunakan hak pilih, disitulah peneguhan bahwa mereka sebagai warga negara Indonesia dan bisa dikatakan ya mungkin sederhananya negara itu hadir untuk mereka. Nah, terkait dengan peran Panwaslu ya, Panwaslu luar negeri. Nah, tadi saya juga berjumpa dengan Ketua Bawaslu Mbak Caca. Jadi unik nih, di luar ini mereka nih banyak yang bingung. Saya kan mereka harus men-scan barcode cek dptonline.kpu.go.id dan mereka tidak menemukan namanya dan bahkan bingung bagaimana cara men-scan, bagaimana memeriksa data sudah terdaftar atau belum. Tadi Pak Ketua Bawaslu sempat jadi semacam juru penerangan begitu ya, menginputkan nomor paspor satu persatu dan kemudian membantu mereka untuk mengarahkan kalau belum terdaftar harus seperti apa dan lain sebagainya. Nah, beberapa temuan menarik Mbak Caca misalnya ya. Yang pertama adalah dia nomor paspornya sudah baru, tapi nomor paspor barunya tidak terdata, justru nomor paspor yang lama yang terdaftar sebagai pemilih. Lalu kemudian dia ada di Kuala Lumpur, tapi terdaftar di TPSLN Johor. Lalu ketika memasukkan nomor paspor dia, ternyata yang keluar adalah nama orang lain. Dan termasuk juga ada beberapa pemilih lewat pos yang mengeluhkan, karena sampai hari ini mereka tidak menerima surat suara, termasuk terdaftar juga sebagai pemilih lewat kotak suara keliling, tapi sampai hari ini tidak tahu bahwa kotak suara keliling itu sudah berlangsung. Akhirnya karena mereka tidak mendapatkan informasi, mereka datang ke TPS luar negeri dan walaupun mereka terdaftar sebagai pemilih lewat pos atau kotak suara keliling, ternyata atas kesepakatan PPLN dan Panwaslu itu tetap dilayani. Mbak Jadi Titi, Mbak baik. Caca, saya ingin mengatakan ya. Ya Mbak Titi, terkait temuan-temuan tadi apakah ini murni mengenai misadministrasi atau sebenarnya terlihat adanya potensi-potensi kecurangan di situ? Karena kalau kita menilik setidaknya ya beberapa hari yang lalu ini ada kasus dugaan surat suara yang sudah tercoblos, kemudian salah satu tim paslon sempat mengungkapkan adanya dugaan kecurangan di Malaysia, upaya menyogok petugas surat suara, terus surat suara yang dikirim bukan ke alamat PPLN yang seharusnya tadi juga ada mereka belum menerima yang dari melalui metode surat pos. Sebenarnya ini hanya misadministrasi atau memang ada potensi kecurangan? Karena kalau mengingat 2019 Malaysia menjadi salah satu tempat di mana adanya ditemukan dugaan kecurangan pada 2019 yang lalu. Mbak Caca, saya tidak bisa bilang bahwa tidak ada potensi kecurangan. Karena kenapa? Di sini saya melihat ada beberapa video temuan dari teman-teman Migrant Care itu yang memperlihatkan surat suara lewat pos itu diberikan sembarangan saja. Ada yang berceceran di halaman, berceceran misalnya di tangga-tangga apartemen. Dan termasuk saya mendapatkan informasi ada sekitar 500 surat suara via pos yang dikembalikan oleh seorang ibu ke KBRI karena dia melihat surat suara itu dimainkan oleh anak-anak di perkampungan tersebut. Jadi karena ibu ini baik, dia kembalikan itu ke KBRI karena dia menganggap itu sesuatu yang berharga. Nah, kalau kita lihat misalnya pemberian suara via pos itu memang potensi manipulasi dan kecurangannya sangat tinggi, Mbak, karena terkait dengan kesulitan untuk memvalidasi kebenaran atau kemudian autentikasi dari alamat yang dituju. Nah, seperti yang ada di layar ini ya. Dan akhirnya ketika pengiriman pos itu kadang-kadang satu alamat itu bisa sampai 100 pemilih ya. Dan itu akhirnya karena tidak orangnya sudah pulang, sudah berpindah, itu dikumpulkan oleh makelar-makelar, broker-broker begitu ya. Dan itulah yang kemudian disalahgunakan. Makanya salah satu rekomendasi perbaikannya ke depan itu khusus untuk Malaysia, surat suara via pos itu jangan ditentukan oleh si KPPS, si PPLN untuk yang memilih lewat pos atau lewat TPSLN atau lewat kotak suara keliling, tapi harusnya berdasarkan permintaan langsung dari warga negara Indonesia yang ada di Malaysia. Jadi dia yang meminta, saya ingin memilih via pos. Karena kalau bukan yang dia yang meminta, ya seperti kejadian ini,
data lama masih terpakai. Ya. Bahkan tadi saya mendapati Mbak yang saya ceritakan ya, paspornya sudah expired 2 kali, ternyata yang tercantum di DPT adalah paspor yang expirednya sudah 2 kali tersebut Baik, begitu. Mbak Titi. Dan termasuk ada pemilih yang terdata sebagai pemilih pos sampai hari ini tidak memilih Baik. surat suara via, tidak menerima surat suara via posnya. Baik, Mbak begitu. Titi, itu tugas kita bersama ya, tugas para pengawas dan juga tugas media untuk mengawasi agar kecurangan-kecurangan ini jangan sampai terjadi. Tadi saya mengutip kata-katanya Mbak Titi, jangan sampailah antusiasme warga negara Indonesia yang sudah menggunakan hak pilihnya ini dicurangi. Terima kasih kepada Pembina Perludem Titi Anggraini telah bergabung bersama kami malam hari ini langsung dari Malaysia.